Over, thank you. Oke guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 dan di chapter ke-7 ini nanti kita akan belajar kelas kata yang terakhir, teman-teman. Namanya adalah adverb atau kata keterangan, gitu ya. Nah, sebenarnya untuk gampangnya kata keterangan ini adalah bab phrasing, jadi tentang frase gitu ya atau gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat gitu ya, teman-teman. Hubungannya tentang frase. Nah, pokoknya di mana kalau masalahnya tentang phrasing, tapi titik-titiknya itu bukan tempatnya kata sifat, berarti itu tempatnya kata keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita bahas kata keterangan di dalam kalimat itu fungsinya adalah menambahkan keterangan seperti namanya ya teman-teman. Dan keterangan itu ada banyak sekali, contohnya keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan kemungkinan, keterangan negatif dan banyak sekali teman-teman. Gitu ya, bahkan ada juga yang belum dinamai seperti itu. Nah, bentuk dari keterangan atau cara kita membuat keterangan di dalam kalimat itu ada dua. Yang pertama adalah kata keterangan itu memang murni. Kalau dicek di dalam kamus, dia adalah kata keterangan, teman-teman. Nah, tapi ada juga kata keterangan itu yang kita bentuk dari kelas kata lain, yaitu dari kelas kata preposisi. Dari keluarganya in, on, at, for, with, without, itu ya. Kemudian ada yang lebih dari satu, misalnya in addition to, misalnya lagi adalah except for gitu ya teman-teman dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman menemukan preposisi, preposisi itu setelahnya wajib diikuti objek. Nah, biasanya dari kata benda, teman-teman. Kadang juga dari kata ganti, gitu ya. Nah, preposisi itu kalau diikuti kata kerja setelahnya, kata kerjanya harus dirubah menjadi gerund atau verb ing. Nah, gerund itu adalah verb ing yang kita rubah atau difungsikan di dalam kalimat itu menjadi kata benda, gitu ya, teman-teman. Jadi nanti preposition plus verb ing. Nah, tapi ada satu preposisi yang agak nyeleneh, teman-teman, yaitu preposisi to. Untuk preposisi to boleh diikuti verb satu. Nah, tapi apapun itu preposisinya, semuanya itu nanti akan merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, untuk contohnya, kata keterangan yang dibuat murni dari kelas kata keterangan dan juga kata keterangan yang dibuat dari preposition plus noun, misalnya pada keterangan tempat, teman-teman, atau adverb of place. Nah, yang murni misalnya ada kata here, artinya di sini. There, artinya di sana. Upward, artinya ke atas. Downward, artinya ke bawah. Outside, artinya keluar atau di luar, gitu ya. Inside, artinya di dalam, atau ke dalam juga bisa. Somewhere artinya di suatu tempat dan masih banyak lagi. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati ya, teman-teman. Beberapa kata keterangan itu juga memiliki kelas kata lain. Maksudnya, contohnya inside. Inside itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Nah, dia bisa keterangan, bisa juga preposisi. Kalau setelahnya diikuti kata benda sebagai objeknya, berarti inside itu preposisi. Nah, tapi kalau insight berdiri sendiri, menempati bagian kalimat, nggak ada kata benda setelahnya sebagai objek, nah berarti insight itu adalah keterangan. Jadi cara membedakannya seperti itu, ya, mengikuti penggunaan kata keterangan yang lain. Ya, kata keterangan tidak boleh punya objek, sedangkan preposisi harus dikasih objek. Seperti itu. Nah, untuk contoh keterangan tempat yang dibuat dari preposition plus noun, misalnya ada kata at home, di rumah. At school, di sekolah. At the hospital, di rumah sakit. In a room, di dalam sebuah ruangan. Near the lake, di dekat danau itu. Over the hill, di atasnya bukit itu. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya pada adverb of time atau keterangan waktu, teman-teman. Nah, contoh yang murni dibuat dari keterangan waktu adalah yesterday, kemarin. Tomorrow, besok. Now, sekarang. Already, sudah. Dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kalau yang dibentuk dari preposition plus noun itu adalah at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi. Nah, kemudian berikutnya kita punya adverb of manner atau keterangan cara, teman-teman. Nah, secara normalnya, keterangan cara ini kita buat dari kata sifat yang ditambahi dengan akhiran ly.
Contohnya ada kata sifat warm, artinya hangat. Ditambahi warmly, jadi keterangan, teman-teman. Bukan lagi kata sifat ya. Nah, warmly ini artinya dengan ramah atau dengan hangat, gitu ya. Kemudian beautifully, artinya dengan elok atau dengan indah. Swiftly, dengan cepat. Dan masih banyak lagi. Untuk yang bentuknya preposition plus noun, misalnya ya, ada kata on foot, dengan berjalan kaki. With a knife, dengan sebuah pisau. Like wind, seperti angin. Dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian berikutnya ada adverb of probability, caranya kita bilang mungkin gitu ya. Kalau yang murni kita punya likely, artinya mungkin, definitely artinya pasti, unlikely artinya tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk yang bentuknya preposition plus noun, misalnya ada kata in all likelihood, mungkin, without a doubt, pasti, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan gitu ya. Nah, untuk yang murni kita bisa pakai not umumnya ya, teman-teman. Kalau yang dibuat dari preposition plus noun itu adalah by no means. Artinya juga tidak gitu ya, teman-teman. Bedanya kalau yang tidak, yang murni, yang not ya, teman-teman, itu kalau menjelaskan predikat harus ada auxiliary sebelumnya. Jadi not itu nggak bisa berdiri sendiri kalau dia menjelaskan predikat ya. Jadi harus ada auxiliary sebelumnya. Kemudian berikutnya, teman-teman, adverb of degree atau intensity. Jadi derajat gitu ya atau tingkatan atau intensitas. Jadi adverb of degree ini salah satunya adalah comparison. Jadi perbandingan itu masuknya ke adverb of degree, teman-teman. Oke, misalnya sama dengan. Nah, sama yang pakai as itu as-nya adverb. Misalnya sama cantiknya dengan as beautiful as. Jadi as yang pertama yang sebelumnya beautiful itu adalah keterangan artinya sama. Sama cantiknya dengan. Kalau yang kedua itu preposisi, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada more than yang sudah kita pelajari di hari kelima itu. Lebih dari. Itu juga adverb more-nya ya, teman-teman. Kemudian the most yang paling. Nah, itu juga adverb of degree. Seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh yang lain dari adverb of degree kita punya very artinya sangat. Sama kayak really ya, teman-teman. Sama kayak highly. Itu juga artinya sangat. Sinonim mereka. Kemudian ada fairly artinya agak. More, nah tadi saya sebutkan ya, lebih. Kemudian ada most. Most yang artinya paling ini sebelumnya harus ada determinernya, teman-teman. Yaitu the. Gitu ya. Karena kalau kita bilang yang paling, maka bendanya itu sudah jelas yang mana. Kalau kita bilang yang paling cepat, berarti nggak ada yang lain selain dia yang paling cepat. Misalnya, cheetah adalah hewan yang paling cepat di darat. Nah, berarti nggak ada lagi hewan selain cheetah yang lebih cepat. Nah, karena bendanya sudah jelas, cuma satu, nggak ada yang lain, kita kasih the. Seperti itu. Kemudian ada enough, artinya cukup. Nah, enough ini kalau dia menjelaskan kata sifat, letaknya enough-nya adalah di setelah, bukan cuma kata sifat ya, teman-teman. Jadi kalau enough ini menjelaskan kata benda dulu. Jadi kalau enough ini menjelaskan kata benda, letaknya adalah enough-nya dulu, baru kata benda. Contohnya adalah enough money, enough people, enough members, gitu ya, teman-teman. Jadi enough baru kata benda. Tapi kalau enough menjelaskan selain kata benda, letaknya adalah di setelahnya. Gitu ya. Contohnya quick enough, cukup cepat. Gitu ya. Contohnya lagi quickly enough, dengan cukup cepat. Gitu ya, teman-teman. Atau kalau kata kerja misalnya study enough, belajar dengan cukup. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dia kata benda yang dijelaskan, enough dulu baru kata bendanya, karena enough-nya itu bukan kata keterangan, teman-teman. Enough-nya itu adalah kata penanda jumlah. Itu masuk ke dalam determiner yang teman-temannya 1, 2, 3, itu namanya cardinal number. Tapi kalau enough menjelaskan selain kata benda, nah itu adalah keterangan ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang bentuknya preposition plus noun, contohnya ada to a high degree, artinya sangat. Gitu ya. Nah, teman-teman juga harus paham kalau to itu tidak selalu diikuti verb satu walaupun boleh, teman-teman. Gitu ya. Kalau to yang artinya untuk, ya itu biasanya diikuti verb satu. Tapi kalau to yang artinya hingga, nah itu tidak diikuti verb satu. Bahkan kadang diikuti verb ing. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada to some extent, artinya agak. Dan masih banyak lagi. Berikutnya, ada adverb of frequency, teman-teman.
Bentuknya ada yang murni, contohnya ada never, tidak pernah. Jadi frekuensi itu seberapa sering gitu ya, teman-teman. Rarely artinya jarang. Sometimes artinya kadang-kadang. Usually artinya biasanya. Always artinya selalu. Dan masih banyak lagi kalau teman-teman bisa menemukan sinonimnya, yaitu masuknya ke sini. Gitu ya. Berikutnya ada yang bentuknya preposition plus noun. Misalnya, on a regular basis. Artinya biasanya. From time to time. Kadang-kadang. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh ya, teman-teman, dari kata keterangan dan bentuknya. Jadi bentuknya kata keterangan, semua kata keterangan itu bentuknya ada yang murni atau pure gitu ya, dicek di kamus itu adalah kata keterangan atau adverb. Nah, tapi ada juga kata keterangan yang dibuat dari kelas kata lain yaitu preposition plus noun. Nah, khusus untuk kata keterangan yang dibuat preposition plus noun atau objeknya ya, itu nanti letaknya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu, baru diikuti preposition plus noun. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita belajar penempatan kata keterangan di dalam kalimat. Nah, kata keterangan itu, dia fungsinya adalah menambahkan detail atau menambahkan keterangan ya, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk yang dijelaskan itu apa aja? Nah, keterangan itu bisa menjelaskan hampir semua bagian kalimat yang lain. Dia bisa menjelaskan predikat, yaitu kata kerja, ataupun yang selain predikat. Nah, kalau dia menjelaskan predikat, ya teman-teman, penempatannya nanti itu tergantung predikat yang teman-teman apa namanya jelaskan. Jadi kata kerjanya itu menggunakan jenis yang mana? Karena jenis kata kerja ini ada dua, teman-teman. Sorry, ada tiga maksud saya. Yang pertama ada yang namanya linking verb atau kata kerja yang tidak punya arti, hanya buat syarat saja. Ya, karena pesan yang disampaikan itu tidak ada kata kerjanya. Sedangkan predikat dalam bahasa Inggris harus dibuat dari kata kerja. Yang saya maksud dengan hanya sebagai syarat tadi itu gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk linking verb ini dibuatnya dari keluarganya to be. Kalau nggak is, am, are, ya was, were. Gitu ya. Walaupun ada beberapa kata kerja yang penggunaannya mirip atau dianggap sama dengan penggunaan to be ya teman-teman. Tapi untuk yang umum linking verb itu adalah to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya. Gitu ya teman-teman. Nah untuk linking verb ini dia itu harus nempel sama kata subjeknya atau kata benda di subjek teman-teman. Karena dia bisa disingkat. Contohnya I sama am jadinya am. He sama is jadinya his. Nah, tapi kalau tengah-tengahnya itu kita masuki keterangan, nanti nggak bisa disingkat. Makanya jangan dimasukkan di antara subjek dan linking verb itu kata keterangan. Atau kalau kita mau tambahkan kata keterangan, letaknya adalah di setelahnya linking verb, bukan di sebelumnya. Contohnya adalah, I am here. Saya di sini. Nah, jadi am dulu, baru here, keterangan tempat ya, teman-teman. Bukan I here am. Ya, jadi I hear am itu secara baku, secara susunan kalimat baku itu kurang tepat seperti itu. Nah, tapi kalau predikatnya kata kerja tunggal itu kata kerja yang punya arti, teman-teman, dan dia itu apa namanya tidak menggunakan auxiliary. Nah, untuk kata kerja tunggal yang sering kita temui di dalam kalimat adalah verb 1, verb SES, dan verb 2. Contohnya adalah washes, runs, sama belonged. Nah, untuk kata kerja tunggal, kalau mau ditambahkan keterangan baru boleh teman-teman taruh di sebelum kata kerjanya atau di setelah kata kerjanya. Syaratnya adalah kalau kata kerja itu butuh objek, dahulukan objek, teman-teman. Ya, jadi kata kerja, objek baru nanti kata keterangan. Jadi kayak SPOK gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Seperti itu. Nah, jadi bisa karena kata kerja yang tunggal itu bisa dipisah dengan subjek menggunakan adverb. Contohnya, I always come on time. Saya selalu tiba tepat waktu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ di sebelumnya kata come ada always itu adverb of frequency. Setelahnya come ada kata on time itu keterangan manner atau cara gitu, teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian kalau kata kerjanya berupa auxiliary verb, ya teman-teman, contohnya adalah would consider, ataupun had been invented, dan lain-lain gitu ya. Adverb ini jangan diletakkan di sebelumnya auxiliary. Ya, maksudnya auxiliary yang paling depan. Nah, tapi kalau teman-teman taruh di setelah auxiliary pertama, nggak apa-apa.
setelah auxiliary kedua nggak apa-apa. Bahkan di setelah kata kerjanya itu tidak apa-apa juga. Ya, tapi kalau kata kerjanya ada objeknya, dahulukan objek, teman-teman. Jadi objek dulu baru keterangan, gitu ya. Nah, contohnya, jadi adverb itu bisa disisipkan setelah auxiliary yang pertama. Atau yang nggak boleh adalah jangan diletakkan di sebelum auxiliary pertama, gitu ya. Contohnya adalah the world is slowly changing. Dunia ini perlahan sedang berubah, gitu ya. Nah, di situ slowly itu adalah kata keterangan yang disempilkan di tengah-tengahnya auxiliary verb, alias di setelahnya auxiliary yang pertama, gitu ya, teman-teman. Nah, slowly ini kalau kita pindah di setelahnya changing juga nggak masalah. Jadinya the world is changing slowly. Artinya pun sama, teman-teman. Dunia ini berubah secara perlahan. Seperti itu. Nah, tadi saya menyebut auxiliary. Mungkin buat teman-teman yang tidak familiar, atau kita sambil mereview ya, teman-teman. Sebenarnya sudah saya berkali-kali review auxiliary itu apa. Nah, jadi auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu, teman-teman ya. Dia termasuk ke dalam kata kerja yang fungsinya hanyalah sebagai eh, apa ya, membantu gitu ya. Jadi pembantu kata kerja lain di dalam predikat. Jadi artinya kalau ada auxiliary wajib ada verb setelahnya. Atau kalau teman-teman menemukan kata-kata yang mirip auxiliary tapi setelahnya nggak ada verbnya, berarti itu bukan auxiliary, gitu aja ya, teman-teman. Contohnya to be. To be itu kalau setelahnya nggak ada kata kerjanya itu bukan auxiliary. Contohnya adalah I'm fine. Nah, I'm fine itu setelahnya kan, setelah am itu adalah kata sifat fine, bukan kata kerja. Nah, itu am-nya itu linking verb, teman-teman, bukan auxiliary. Beda dengan I am studying. Saya sedang belajar. Nah, am-nya di situ punya arti, ya kan, sedang belajar. Atau kalau di kalimat pasif, kamu sedang dipanggil. Kita bilangnya you are being summoned atau you are summoned gitu. Nah, itu mempasifkan arti dari kata kerja karena be verb 3. Gitu ya. Jadi kalau auxiliary itu wajib ada verbnya. Kalau ada kata-kata mirip auxiliary tapi nggak ada verb setelahnya, itu bukan auxiliary, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal, apa namanya? Kata dalam bahasa Inggris itu biasanya katanya sama, tapi artinya banyak. Nah, kalau artinya banyak, biasanya kelas katanya juga beda. Seperti itu. Nah, untuk kata kerja bantu itu ada 4 keluarga besar ya. Yang pertama ada keluarganya do, yaitu do, does, did, teman-teman. Untuk verb gandengannya adalah verb 1. Kemudian yang kedua ada to be. To be itu anggotanya ada is, am, are. Kalau nggak gitu was, were. Kalau menemukan is, am, are, atau was, were, fix mereka predikat, teman-teman. Nah, tapi kalau be, been, sama being, teman-teman harus perhatikan dulu sebelumnya. Karena be, been, being itu adalah auxiliary to be yang di dalam kalimat supaya bisa jadi predikat sebelumnya harus ada auxiliary yang lain. Gitu ya. Misalnya kalau be itu sebelumnya harus ada modal auxiliary. Contohnya will be, can be, must be. Gitu ya. Sedangkan been itu sebelumnya wajib ada have. Contohnya have been, has been, had been. Nah, sedangkan being itu sebelumnya harus ada to be yang lain. Misalnya is being, am being, are being, was being, atau were being. Gitu ya, teman-teman. Dan to be ini setelahnya boleh diikuti verb ing atau verb 3. Ya, kalau to be verb ing ya aktif, kalau to be verb 3 itu pasif. Kemudian berikutnya ada have, artinya sudah ya teman-teman, bukan yang artinya memiliki. Sekali lagi, dalam bahasa Inggris satu kata memiliki banyak arti. Ya, have yang di auxiliary itu artinya sudah. Nah, anggotanya ada 3, yaitu have, has, had. Verb setelahnya wajib verb 3. Oke. Dan yang terakhir ada modal auxiliary. Nah, modal auxiliary ini di setiap anggotanya artinya beda-beda, teman-teman. Will artinya akan, shall artinya bisa akan, bisa harus, can artinya dapat, mungkin, boleh, apalagi bisa, mampu gitu ya. Jadi can paling banyak, teman-teman, artinya. Kemudian ada must artinya harus, bisa juga artinya pasti. May artinya mungkin, juga bisa artinya boleh. Nah, kalau may ini kita letakkan di awal kalimat, itu nanti jadi, selain jadi pertanyaan ya, teman-teman, yang artinya bolehkah, itu juga bisa dijadikan mendoakan. Kalau kita mendoakan, itu biasanya may-nya di depan. Seperti itu. Kemudian ada might artinya mungkin, should artinya sebaiknya, could artinya dapat, tapi di masa lalu ya.
Would artinya akan, tapi kalau penggunaan di structure secara umum itu adalah akan yang tidak dilakukan atau pengandaian lah gitu ya, teman-teman. Nah, untuk modal verb setelahnya wajib verb 1. Seperti itu. Nah, itu tadi sekilas tentang auxiliary ya, teman-teman. Kita lanjut ke balik lagi ke keterangan atau adverb. Tadi adverb menjelaskan kata kerja di predikat, sekarang adverb menjelaskan selain predikat. Nah, kata keterangan itu juga bisa beberapa jenisnya ya, itu menjelaskan kata sifat. Nah, contohnya, sorry, kemarin kan kita sudah belajar kata sifat yang sepanjang ini ya, teman-teman, sebelumnya kata benda. Jadi, kata sifat itu kan fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, kalau nempel dengan kata benda yang dijelaskan, tempatnya adalah di sebelumnya kata benda yang dijelaskan. Nah, di sebelumnya kata benda yang dijelaskan, kata sifat itu bisa disempilin oleh kata keterangan. Jadinya nanti seperti ini, teman-teman. Jadi sebelumnya determiner itu ada adverb of probability, contohnya perhaps, probably, maybe, dan seterusnya. Maybe yang gandeng ya, bukan maybe yang pisah, teman-teman. Jadi maybe yang gandeng itu kata keterangan. Kemudian setelahnya ada adverb of negation, nggak masalah. Ada adverb of distinguishing, nggak masalah. Nah, setelahnya diikuti determiner, yang kemarin sudah kita bahas ya. Pilih salah satu yang di kotak oranye. Kemudian kalau mau dilanjutkan dengan yang berikutnya juga nggak apa-apa. Nah, setelahnya, sebelum dimasukkan deskriptif, teman-teman masukkan keterangan lagi juga nggak apa-apa. Nah, nanti keterangannya itu dari keluarga adverb of degree, yaitu keterangan tingkatan, atau setelahnya juga adverb of frequency. Nah, barulah diikuti oleh deskriptif atau epitet yang ada 8 kemarin ya, teman-teman. Secara urutannya juga sudah kita bahas satu-satu. Nah, setelahnya nama ejang dan kata benda yang dijelaskan. Nah, makanya kenapa dari awal saya menyarankan teman-teman untuk mencari predikatnya dulu, bukan subjeknya dulu. Karena subjek itu kadang panjang sekali, teman-teman. Ya, sedangkan predikat sepanjang-panjangnya itu nggak bisa, sepanjang subjek itu nggak bisa. Karena subjek itu yang bikin panjang adalah kata sifatnya. Ada banyak sekali jenis, urutannya pun juga lumayan banyak. Dan yang banyak kata sifat tadi jenisnya, itu masih bisa disempilin sama kata keterangan. Jadi malah tambah panjang lagi gitu ya. Sedangkan kata apa namanya predikat kata kerja itu sepanjang-panjangnya tidak bisa sepanjang kata sifat ini. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ke berikutnya. Nah tadi adalah kata keterangan menjelaskan kata sifat. Nah sekarang kata keterangan menjelaskan kata benda. Kata keterangan itu juga bisa menambahkan keterangan ke kata benda walaupun cuma sedikit teman-teman jenisnya. Ya. Dan biasanya kalau kata benda itu dijelaskan oleh kata keterangan, letaknya adalah di setelahnya. Kalau keterangan itu diletakkan di sebelumnya, biasanya harus ada determiner dulu, baru kata bendanya. Harus ada the atau teman-temannya the. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah not a good reason to live. Nah, ini saya ambilkan dari apa ya, novel kalau nggak salah teman-teman dulu. Not a good reason to live itu artinya bukanlah sebuah alasan yang bagus untuk hidup. Nah, di sini not itu kata keterangan ya, menjelaskan kata reason bukanlah alasan gitu ya, yang baik. Nah, tapi sebelumnya pasti ada dan teman-temannya bisa the, bisa any dan seterusnya. Nah, setelahnya reason, setelah kata benda reason itu ada to verb 1, itu juga keterangan teman-teman, namanya adverb of purpose gitu ya. Nah, bahkan kata keterangan itu pun juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan yang lain. Ya, contohnya adalah not here, tidak di sini atau bukan di sini. Nah, itu di sini keterangan tempat dijelaskan dengan kata keterangan not atau bukan. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada store, artinya menyimpan. Ya, bukan toko, teman-teman. Store di sini artinya menyimpan ya. Makanya teman-teman mungkin di HP atau di laptopnya ada istilah storage. Storage itu adalah penyimpanan, itu kata bendanya dari kata kerja store. Nah, subjeknya di sini adalah brain cells. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, di situ ada auxiliary is, verb-nya adalah understood. Subjeknya adalah the mechanism, yang mana dipisahkan dengan conjunction by which. Nah, jadi kalimat ini sudah lengkap ya. Susunannya adalah subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing, teman-teman, tapi di phrasing. Phrasing
itu kalau kelas kata ya, itu cuma dua. Kalau nggak kata sifat, kata keterangan. Nah, kita lihat titik-titik berada di mana, teman-teman. Nah, titik-titik ada di dalamnya predikat. Kalau dia ada di dalamnya predikat, tidak mungkin kita masukkan kata sifat. Gitu ya, karena kata sifat itu menjelaskan kata benda, sedangkan predikat itu adalah kata kerja. Nah, berarti satu-satunya di sini, sebentar, bukan cuma adverb ya, teman-teman. Yang bisa menjelaskan kata kerja itu ada dua. Yang pertama adalah auxiliary atau kata kerja bantu, yang mana yang bisa kita masukkan di sini hanyalah being. Oke, karena sebelumnya to be. To be itu setelahnya hanya bisa diikuti auxiliary lain berupa to be juga, tapi dari being, bentuk being. Nah, tapi di pilihan ganda nggak ada being, artinya di situ bukan kita disuruh mencari auxiliary, tapi kita disuruh mencari satu kelas kata yang menjelaskan kata kerja lagi selain auxiliary, yaitu adverb atau kata keterangan. Nah, apakah teman-teman masih ingat pilihan A, B, C, D itu yang adverb kira-kira yang mana, teman-teman? Buka kamus nggak apa-apa. Kira-kira A, B, C, D yang kata keterangan itu yang mana? Ya, that's right. Yang not ya, yang Charlie, teman-teman. Betul sekali. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang alpha, non itu adalah kata ganti atau pronoun. Sama kayak nothing, sama kayak nobody atau no one. Ya, dia adalah kata ganti. Kata ganti fungsinya menggantikan kata benda entah di sebagai subjek atau objek. Nah, ini titik-titiknya terletak di dalamnya predikat. Kan nggak mungkin diisi subjek ataupun objek, teman-teman. Ya kan, berarti yang alpha nggak bisa. Nah, kemudian kalau yang Bravo, no, itu adalah keluarganya adjektif, lebih tepatnya determiner yang cardinal number, yang indefinite. Jadi penanda jumlah yang tidak pasti atau tidak tentu. Gitu ya. Yang mana determiner itu harus ada kata benda setelahnya. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada kata benda sama sekali sampai titik. Nah, berarti yang Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, nor itu adalah keluarganya fanboys. Dia harus menghubungkan dua yang sama. Materi kita hari kedua, teman-teman. Sedangkan sebelum titik-titik itu adalah predikat, setelahnya itu verb 3. Nah, bukan predikat. Jadi nggak setara, artinya yang delta bukan. Oke, nah jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Jadi, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami dengan jelas. Seperti itu. Lanjut ke contoh kedua, caranya sama, teman-teman dicari predikatnya dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah amobas ya. Kemudian tidak ada kata kerja lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, kebetulan kata kerja yang di sini yang dipakai sebagai predikat adalah linking verb. Ya, linking verb itu kata kerjanya berdiri sendiri, teman-teman. Tidak dijelaskan, tidak menjelaskan ya. Dia hanya buat syarat aja di dalam kalimat. Jadi kalau untuk apa yang harus dilihat di titik-titik di sini, teman-teman perhatikan di setelahnya. Nah, setelahnya titik-titik itu adalah kata sifat. Nah, kata sifat itu hanya bisa dijelaskan oleh kata keterangan atau adverb. Nah, jadi di sini kita hanya diminta mencarikan kata keterangan. Nah, jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Tu yang O-nya 2 artinya terlalu. Dia adalah adverb of degree, satu keluarga dengan more, dengan sorry kok many, many itu kata ini ya, teman-teman, kata sifat, maaf. Jadi sama kayak very, sangat artinya itu ya, sama kayak more yang artinya lebih, kemudian the most yang paling gitu ya, rather agak atau fairly agak, dan teman-temannya itu. Oke. Kalau yang Bravo fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Sebelumnya predikat, setelahnya bukan predikat. Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah, so ini bisa jadi adverb of degree, teman-teman. Bisa jadi adverb. Nah, tapi di situ dia sudah lengkap sama kata sifatnya. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain. Ya, kata sifat itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Atau kata sifat hanya bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Seperti itu. Jadi, yang Charlie nggak bisa karena dia sudah lengkap. Kalau yang delta, as far as. Nah, kalau teman-teman menemukan ada susunan as, dia ini bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction, teman-teman. Oke, tapi kalau kita pecah satu-satu ya, as-nya yang awal itu adalah kata keterangan, artinya sama.
As yang kedua itu adalah kata preposisi atau conjunction. Artinya dengan. Nah, var-nya itu kata sifat, kadang diisi kata keterangan juga bisa. Gitu ya. Nah, nanti as far as ini dia ikut sama kelas kata yang paling belakangnya. Jadi as far as itu jadi satu kesatuan, ikut yang di belakang entah itu preposisi atau conjunction. Nah, kalau kita anggap dia preposisi, setelahnya itu harus ada kata bendanya. Sedangkan itu cuma kata sifat nabrak preposisi lain. Nggak ada kata bendanya, jadi nggak bisa. Kalau kita anggap conjunction, setelahnya harus ada subjek predikatnya, tapi tidak ada. Nah, jadi yang delta ini nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Lanjut ke nomor contoh berikutnya. Caranya sama. Sebentar, ada pertanyaan dari Miss Siti. Kak, maaf, itu tadi kan susunan kalimatnya subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, apakah boleh jika susunannya seperti itu, sedangkan yang waktu itu pernah dijelaskan itu subjek, predikat kalau ada conjunction? Nah, ini conjunction apa dulu ini, Miss? Atau boleh nanti dicek di ini ya, dicek di materi hari kedua tentang conjunction. Boleh, rekamannya masih ada, nanti saya kirimkan. Itu ya, teman-teman. Nah, eh, subjek, conjunction, subjek, predikat, sorry, subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat itu sudah saya cantumkan di materi hari kedua. Ketika kita membahas perbedaan fanboys sama selain fanboys. Gitu ya. Kalau ditanya apakah bisa, jawabannya bisa. Apakah harus ada komanya? Boleh dicek apakah saya kasih koma atau tidak. Yang harus dikasih koma, teman-teman, itu adalah conjunction fanboys ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dan susunannya nggak boleh ya, kayak subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat nggak bisa. Kalau conjunction fanboy, susunannya cuman subjek predikat, koma, conjunction subjek predikat. Seperti itu. Halo, tes, tes. Guys, am I audible? Is it clear? Halo, cek, cek. Suara saya putus-putus. Clear ya? Di semuanya atau yang lain gimana, teman-teman? Aman ya, berarti kalau aman di salah satu aja atau koneksinya teman-teman saja. Tapi kalau semuanya putus-putus, berarti koneksi saya, teman-teman. Gitu ya. Adverb of degree ya tuh itu betul teman-teman untuk menunjukkan tingkatannya. Jadi tuh itu artinya terlalu. Jadi kayak kebablasan gitu teman. Jadi kayak misalkan terlalu panas. Berarti kan nggak bisa dimakan atau nggak bisa diapain gitu teman-teman karena terlalu panas. Terlalu keras nggak bisa digigit misalnya. Nah jadi tuh itu artinya terlalu sama kayak lebih more. Nah itu lebih cuma nanti beda beda apa ya beda kegunaan karena beda arti teman-teman. Cuman mereka termasuk ke dalam satu keluarga yang sama yaitu adverb of degree. Seperti itu. Gitu ya. Jadi to itu adverb of degree. Dia biasanya menjelaskan kata sifat atau kata keterangan. Ini ya tuh tadi teman-teman. Lanjut ke contoh ketiga. Saya rasa eh, kalau teman-teman misalkan masih ada yang bingung boleh ditanyakan. Sambil saya lanjutkan ya teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada showed. Subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, titik-titik berada di mana? Titik-titik berada di sebelum kata benda yang tidak jelas fungsinya. Kata benda di dalam kalimat itu fungsinya cuma dua, kalau nggak subjek ya objek, teman-teman. Sedangkan di sini ada kata benda, di sebelumnya predikat. Kalau dibilang subjek, itu nggak jelas karena di soal sudah ada subjek, gitu ya. Maksudnya untuk predikat short ini, dan subjeknya nanti double jadinya gitu ya. Terus ada koma juga, subjek sama predikat tidak boleh dipisah sama satu koma. Nah, artinya kata benda ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double, atau tidak jelas fungsinya ini sebagai apa. Gitu ya, maka harus kita rubah menjadi kata keterangan. Nah, memang ada satu kelas kata yang bisa merubah kelas kata yang lain, teman-teman, yaitu preposisi.
preposisi itu setelahnya wajib diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya, object of preposition ya, yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Nah, jadi tugas kita di sini mencarikan preposisi di sebelum kata a child. Kalau yang alfa sudah pasti salah ya, teman-teman, karena predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Apalagi kita juga sudah tidak membutuhkan predikat lagi di soal. Sudah cukup predikatnya 2, conjunctionnya 1 ya. Kalau yang Bravo, nah yang Bravo ini sebenarnya ada conjunction, ada subjek, sama predikat lagi. Cuman dia kebalik, teman-teman. Jadi urutannya itu harusnya conjunction dulu, baru subjek predikat. Gitu ya. Jadi yang Bravo nggak bisa karena kebalik urutannya. Kalau yang Charlie ada subjek, predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. As itu adalah preposisi artinya sebagai. Kalau di sini, teman-teman. Karena as ini artinya banyak banget. As kalau yang artinya sama, dia kata keterangan. As kalau artinya sebagai, dia preposisi. As kalau artinya ketika, dia adalah conjunction. Gitu ya. Nah, kalau kelas katanya beda, otomatis penggunaannya beda. Gitu ya. Nah, kita mampir ke kamus sebentar, teman-teman. Kita cari kata as ini dan penggunaannya. Nah, as itu yang pertama, dia bisa jadi preposisi. Nah, preposisi penggunaannya setelahnya harus ada kata bendanya untuk dijadikan eh, keterangan. Nah, contohnya adalah ini ya, a snow. Contohnya lagi adalah as the nurse, as the nurses maksud saya. Contohnya adalah as any other team. Contohnya lagi mana lagi teman-teman? As a table, gitu ya. Jadi dipakai sebagai sebuah kursi. Nah, itu adalah as yang preposisi. Nah, kalau as yang adverb itu kata keterangan. Kalau as artinya sama, dia menjelaskan kata sifat atau kata keterangan. Contohnya, as old, sama tuanya. As white, sama putihnya. As much, sama banyaknya atau sebanyak, gitu ya. Contohnya lagi, as soon, secepat, gitu ya. As hard, sekeras. Nah, itu adalah kata kata keterangan, menjelaskan kata sifat atau kata keterangan juga biasanya ya. Nah, tapi as juga bisa kalau kita lihat di bawah dia jadi conjunction, teman-teman. Fungsinya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, contohnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi ya, as itu juga bisa jadi conjunction. Contohnya they want peace as much as we do. Nah, contoh yang as yang artinya ketika, teman-teman. Nah, ini ya, yang nomor 4 ini. I saw I saw Peter as I was getting out the bus. Jadi saya tadi melihat Peter ketika saya turun dari bis, ketika saya sedang turun dari bis. Seperti itu. Jadi as-nya di situ adalah conjunction karena sebelumnya subjek predikat, setelahnya juga subjek predikat. Gitu ya, teman. Itu cara membedakan kalau ada kata yang kelas katanya beda-beda. Jadi dilihat penggunaannya atau kata setelahnya apa gitu ya, teman-teman. Nah, as di soal tadi di layar ini dia adalah sebagai preposisi yang nantinya akan merubah a child menjadi keterangan. Artinya sebagai dia, teman-teman. Lanjut ke contoh terakhir. Oh, ternyata sudah habis, teman-teman. Maaf. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman seperti biasa, kalau ada pertanyaan mengenai kata keterangan boleh ditanyakan. Silahkan, teman-teman. Sepertinya aman ya? Gak ada masalah. Oke deh, kalau gitu kita ke contoh penerapannya di soal. Supaya nanti teman-teman merasakan yang sudah dipelajari tadi dengan soal aslinya atau merasakan mengerjakan soal yang mengenai adverb ini, teman-teman. Sebentar, saya mute dulu supaya nanti tidak ada suara bocor. Oke, silahkan. Di sini ada satu soal, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada jawaban bravo juga. Nah, mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan to produce itu to verb 1, tidak bisa jadi predikat. Nah, di sini kita kehilangan predikat, dicarikan predikatnya yang nanti, teman-teman. Subjeknya photosynthetic organisms. Sudah ada kata bendanya di organismsnya itu ya. Artinya di sini kita hanya diminta mencarikan predikat. Yang alpha ada auxiliary verb, yang bravo ada verb predikat, yang Charlie juga ada predikat, yang delta juga ada predikat. Nah, ABCD semuanya bisa jadi predikat ya, teman-teman. Nah, salahnya kenapa yang delta ini? Karena tadi kepencet terlanjur ya, teman-teman. Jadi yang delta ini salah karena dia pasif. Sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya, yaitu kata sunlight. Dan penempatan kata keterangannya juga nggak bisa gitu ya. Jadi yang delta ini banyak sekali kesalahan, teman-teman. Otomatis delta nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah di situ ada kata kerja yang butuh objek. Utilize itu artinya sama kayak use, teman-teman. Menggunakan, gitu ya. Menggunakan itu butuh objek. Nah, kalau kata kerja yang butuh objek dengan objeknya jangan dipisah dengan kata keterangan, ya. Jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, ada predikat utilize, dia aktif, ada objeknya sunlight. Nah, kata keterangan ketika kata kerja tunggal atau verb tunggal, entah itu verb 1, verb SIS, atau verb 2, kalau mau ditambahkan kata keterangan, boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya objeknya. Gitu ya, kalau dia butuh objek. Kalau nggak ada objek, ya jangan dipaksakan dikasih objek. Langsung setelah kata kerja nggak apa-apa, teman-teman. Nah, jadi yang Bravo ini kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Alpha, di situ ada auxiliary verb, dimasukkan kata keterangan di setelah auxiliary pertama, sudah benar mengikuti aturan. Nah, tapi setelah titik-titik, itu ada objek, teman-teman, yaitu kata sunlight. Sedangkan, teman-teman masih ingat, kalau ada susunan to be, diikuti verb 3, itu susunan kata kerja apa, teman-teman? Kalau ada to be, diikuti verb 3. Atau rumusnya apa itu? Itu materi kita hari ketiga. Ada yang masih ingat? Atau teman-teman boleh buka catatannya, nggak apa-apa. Bukan pasti, tapi pasif, Miss Erli. Nah, seperti yang dikatakan Miss Vivin dan Miss Nurul ya. Jadi pasif, teman-teman. Pasif itu caranya kita bilang di, kalau di dalam predikat, itu susunannya to be diikuti verb 3. Dan teman-teman masih ingat, kata kerja kalau sudah dipasifkan, itu tidak boleh memiliki apa? Nggak apa-apa tipe, saya tahu tadi tipe ya teman-teman. Karena nggak mungkin masa kata kerja pasti-pasti mau bilang kata kerja pasif tapi kepencet mungkin autocorrect. Nah, tidak boleh ditambah objek. Betul, teman-teman. Jadi nggak boleh punya objek. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di setelah titik-titik itu ada objek. Sunlight, sinar matahari, itu kata benda. Ya, semua yang diciptakan Tuhan itu adalah kata benda. Nah, ini kata benda jadi objek, sedangkan kata kerjanya pasif, otomatis yang alfa tidak bisa, teman-teman. Gitu ya, karena pasif. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, photosynthetic organisms generally utilize sunlight to produce energy. Jadi, organisme-organisme fotosintetik biasanya menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan energi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Mari kita kerjakan bersama. Saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alfa, ada yang menjawab Charlie. Kita cek bareng. Seperti biasa dicari kata kerja yang bisa jadi predikat, ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata has increased. Itu adalah auxiliary verb. Dan auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat ya. Subjeknya adalah the need, artinya kebutuhan.
Nah, ada subjek, ada predikat, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, juga tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi. Selain kata has increased. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, yang alpha itu kelas katanya apa, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Atau ada yang tahu nggak? Kelas kata dari kata if itu kelas katanya apa? Boleh buka kamus, nggak apa-apa. Atau buka catatan juga nggak apa-apa, teman-teman. Atau buat teman-teman yang menjawab alfa, tadi yang alfa ini kelas katanya apa, teman-teman? Kira-kira. Dia adalah conjunction, Miss. Kalau preposisi nggak bisa, teman-teman. Kalau preposisi itu nggak bisa ya. Kalau kita cek di kamus, kita cari kata if itu kelas katanya ada dua, teman-teman. Cuman kalau di TOEFL kayaknya di structure nggak ada yang noun ya. Jadi if itu ada conjunction sama kata benda atau noun. Sebentar. If itu juga bisa jadi kata benda. Mana teman-teman ya? Ini nggak ada kelas katanya. Oh, ini judul, teman-teman. Ya, a famous poem atau puisi, gitu ya. Saya pernah, oh ini teman-teman, if itu juga bisa jadi kata benda. Nah, tapi dia informal, gitu ya. Jadi di soal structure TOEFL itu tidak dipakai. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang dipakai adalah yang conjunction. Nah, kita nggak bisa memasukkan conjunction ke dalam kalimat kalau subjek predikatnya itu hanya ada satu. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang alpha tidak bisa. Bravo apalagi conjunction dan dia fanboys. Fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Nah, kalau yang Charlie, barulah with itu adalah preposisi, teman-teman. Oke, nah jadi jawabannya yang Charlie. Kalau yang Delta, once itu adalah kata keterangan. Nah, kenapa kok kata keterangan tidak bisa dimasukkan ke dalam titik-titik? Karena setelahnya ada objeknya, teman-teman. Kata keterangan itu tidak boleh punya objek, seperti itu. Being used itu bukan predikat ya, Kak. Ada kata ing-nya, Miss. Jadi being itu gerund gitu ya. Sorry, di sini bukan gerund, maaf, karena sebelumnya ada kata benda. Dia adalah kata sifat, teman-teman. Artinya yang sedang digunakan atau yang terus di sini ya, yang terus digunakan secara luas, luas, secara besar-besaran gitu ya. Jadi being used verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary lain tidak bisa. Tadi yang saya sampaikan, being itu dia adalah auxiliary to be yang kalau mau jadi predikat sebelumnya harus ada to be yang lain. Misalnya is being widely used. Itu baru bisa jadi predikat maksudnya. Tapi kalau being aja tidak bisa jadi predikat karena dia verb ing. Dan verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, berarti di sini yang delta itu tidak bisa karena kata keterangan diikuti objek tidak bisa, teman-teman. Ya, kata keterangan itu nanti tidak merubah kelas kata-kata benda ini. Kata benda ini nanti fungsinya jadi apa kan tidak jelas. Kalau dibilang subjek di soal sudah ada subjek. Kalau dibilang objek, objeknya apa? Masa objeknya keterangan? Kan keterangan nggak boleh punya objek, gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, once juga bisa jadi conjunction ya, teman-teman. Artinya ketika sama kayak as. Nah, tapi kita tidak butuh conjunction, tidak butuh kata keterangan, kita butuhnya preposisi untuk merubah kata benda ini menjadi kata keterangan. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, with smartphones being widely used, the need for mobile-friendly websites has increased. Jadi bersamaan dengan smartphone yang semakin digunakan secara luas, kebutuhan untuk website-website yang ramah mobile, ramah ramah di HP, ramah di bawah gitu ya, teman-teman. Itu telah meningkat seperti itu. Atau kalau teman-teman penasaran with diikuti kata benda dengan verb ing, mari kita cek di kamus, teman-teman. Semoga ada ya, karena saya juga belum pernah ngecek, tapi kita cek dulu, teman-teman. Karena secara penggunaannya kurang lebih seperti itu. Sama, coba kita cari with diikuti kata benda, kemudian being, teman-teman.
Nah, di sini ada teman-teman. Ternyata ya, untungnya teman-teman. Nah, di sini kalimatnya contoh yang with diikuti kata benda terus diikuti verb ing. We jumped into the water with bullets whizzing past our ears. Jadi kalau diartikan kita melompat ke dalam air dengan peluru atau beriringan atau seiring peluru-peluru whizzing past itu apa ya? Berseliweran gitu ya, teman-teman atau apa ya bahasa yang saya enak itu kayak berdesing gitu ya, berdesing melalui telinga kita. Nah tadi itu posisinya dipindah ke depan. Kata keterangan itu dipindah ke depan nggak masalah. Jadi with bullets whizzing past our ears, we jumped into the water. Artinya pun sama. Bersamaan dengan peluru-peluru yang berseliweran melewati telinga-telinga kita, kita melompat ke dalam air. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Smartphone with being smartphone with be bukan with-nya salah tempat, Miss. With-nya terletak di sebelumnya smartphone. Nah, smartphone itu kalau di kalimat ini itu sama dengan bullets. Ya, kemudian being widely used itu sama kayak whizzing past. Cuman bedanya whizzing past ini aktif, kalau being widely used itu dia adalah pasif. Karena being verb 3, be verb 3 gitu ya. Sedangkan whizzing ini verb ing aja eh, dan dia tidak ada being verb 3 seperti itu. Nah, tapi secara susunan sama, dia kata sifat juga seperti itu. Gitu ya. Jadi with bullets bukan smartphone with being widely used, tapi karena kalau kita bilang smartphone with being widely used, with itu objeknya nggak ada di situ. Sedangkan with itu preposisi setelahnya harus ada objeknya. Gitu ya. Nah ini, jadi with smartphones being widely used itu kalau diartikan bersamaan dengan atau seiringan dengan eh, handphone-handphone yang semakin digunakan secara luas, kebutuhan untuk apa namanya website-website yang ramah mobile. Ramah mobile itu maksudnya bisa dibawa kemanapun, itu telah meningkat. Contohnya peta. Nah sekarang peta di HP itu kan udah sebenarnya bukan sekarang ya udah lama gitu. Tapi itu salah satu yang dimaksud di sini, gitu ya teman-teman. Contohnya lagi mau surat-suratan atau telepon. Kalau telepon yang pakai kabel kan nggak praktis. Nah mobile friendly itu akhirnya HP dipakai di sorry, telepon dipakai di HP seperti itu. Di soal tadi Kak, bukan bulat. Nah, bulat itu kata benda, sama kayak smartphone, teman-teman. Gitu ya, smartphone juga kata benda, artinya handphone. Bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu salah satu ciri-ciri kata benda yang berwujud. Contohnya lagi adalah peluru. Tadi kan bulat kan? Bulat itu peluru. Peluru itu juga bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, kemudian setelahnya bulat tadi ada whizzing past. Dia aktif gitu ya. Intinya whizzing itu verb ing. Di sini juga diikuti verb ing. Cuman verb ing-nya di sini berbentuk be verb 3. Jadi be-nya itu diingkan. Tapi sama, dia bukan predikat karena sebelumnya nggak ada auxiliary. Nah, terus ing diikuti verb 3, dia pasif. Keterangannya diletakkan di tengahnya nggak apa-apa, di belakangnya juga nggak apa-apa. Jadi kita juga bisa bilang, with smartphones being used widely, the need for mobile-friendly websites has increased. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau layarnya teman-teman sudah pindah ke soal belum? Atau masih di kamus? Sudah ya, terima kasih. Nah, berarti bisa dilihat di layar, teman-teman. Tadi kan di contoh yang di mana? Di kamus tadi kan pakai bullet, ya kan? Bullets itu kata benda sama dengan smartphones, ya kan? Nah, setelahnya diikuti verb ing. Kalau kita kembali ke kamus lagi tadi, itu setelahnya juga diikuti verb ing. Oke, with bullets whizzing past our ears. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi, with smartphones being widely used. Seperti itu. Gimana? Kalau ditanya apakah reduce clause, nanti, itu materi kita nanti ya, teman-teman. Takutnya kalau teman-teman yang belum pernah mendengar clause, belum pernah mendengar reduce clause, nanti bingung. Jadi kita bahas di belakang. Oke? Nah, tapi untuk bentuk dari preposisi noun, nounnya itu diikuti verb ing, itu tidak masalah, itu participle.
teman-teman ya. Verb ing yang fungsinya menjelaskan kata benda itu participle. Yang menjelaskan, bukan yang menjadi, teman-teman. Kalau verb ing yang menjadi kata benda itu gerund. Karena verb ing yang menjelaskan kata benda itu participle. Cuma nama sebenarnya nggak penting. Yang penting teman-teman tahu kalau verb ing itu bisa menjelaskan kata benda, bisa menjadi kata benda seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan dikirim jawabannya. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat can be used. Subjeknya adalah tungsten, ya, teman-teman. Kemudian, nah, di situ pasif. Can be used itu kan pasif, ya. Tidak boleh ada objeknya. Tapi setelah titik-titik itu ada kata benda. Nah, ini tidak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda. Karena kata kerjanya pasif. Kata kerja pasif tidak boleh lagi punya objek. Nah, berarti ini kita harus rubah jadi keterangan. Caranya tambahkan preposisi sebelumnya. A, B, C, D yang diawali oleh preposisi cuma dua. Kalau nggak yang alfa, ya yang bravo. Otomatis yang Charlie nggak bisa, yang delta apalagi teman-teman. Itu verb SIS. Predikatnya nanti double gitu ya. Nah, bedanya yang alfa sama yang bravo. Yang alfa itu to verb satu. Sama itu keterangan. Yang bravo itu preposisi diikuti kata benda. For creation. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang verb atau yang bravo, kita lihat di setelah titik-titik. Setelah titik-titik ada objeknya, teman-teman. Berarti jawabannya yang alpha. Kalau yang bravo, creation itu kata benda. Kata benda tidak boleh punya objek. Gitu ya. Atau keterangannya ini sudah lengkap, teman-teman. Keterangan yang sudah lengkap tidak boleh punya objek. Seperti itu. Yang boleh punya objek itu cuma preposisi atau kata kerja. Dan kalau kata kerja itu pun yang butuh objek ya, atau transitif. Materi kita hari ketiga. Nah, create itu artinya menciptakan. Dia butuh objek. Objeknya adalah light bulb filaments. Nah, nanti kalau dibaca, mainly important for its high melting point, tungsten can be used to create light bulb filament. Jadi, utamanya penting untuk titik didihnya yang sangat tinggi, atau titik cairnya yang sangat tinggi, tungsten itu bisa digunakan untuk menciptakan filamennya lampu bulb ini. Filamen itu yang kayak kawat tapi kecil banget itu, teman-teman. Untuk menyalurkan panas yang akhirnya menciptakan cahaya seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ini kalau for creating bisa, teman-teman ya. Jadi kalau for creating itu bisa. Tapi di sini kalau for creation, kata benda murni tidak bisa. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, di situ ada kata kerja develop, teman-teman. Subjeknya ini agak agak banyak ya, yaitu themes, characters, and plots. Nah, ini kita anggap satu aja, teman-teman. Itu ya. Karena ada lebih dari satu subjek dan dihubungkan sama satu fanbase. Ini kita anggap satu aja. Nah, artinya kalimat sudah lengkap, ada subjek, ada predikat. Nah, develop ini bisa termasuk ke dalam kata kerja yang butuh objek, artinya adalah mengembangkan. Tapi develop itu juga bisa jadi kata kerja yang tidak butuh objek, artinya berkembang, teman-teman. Nah, jadi
kalau kita mau tahu titik-titik itu diisi sama apa ya kita lihat di pilihan A, B, C, D gitu ya. Kalau yang alpha, nah di situ ada fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Setelahnya ada verb ing, gerund ya. Sebelumnya tidak ada verb ing, malah itu predikat. Jadi harusnya setelahnya n juga predikat, bukan being. Otomatis yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, together itu kata keterangan. Nah, jadi developnya nanti adalah yang intransitif atau tidak butuh objek. Nah, kita tahan dulu yang Bravo. Kalau yang Charlie, us itu gimana ya, teman-teman? Us di sini, kalau misalkan gini, together ini kata keterangan, us-nya juga kata keterangan, artinya sama bersamanya, itu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Yang bisa dijelaskan oleh kata keterangan sama itu adalah yang kata sifat atau kata keterangan yang dibuat dari kata sifat. Sedangkan together itu kata keterangan murni. Jadi nggak bisa. Contohnya adalah as fast as, sama cepatnya dengan. Gitu ya. Atau as fast, artinya sama cepatnya. Seperti nah, as together itu nggak bisa diartikan. Atau kalau as itu kita anggap preposisi, preposisi itu setelahnya harus ada kata benda sebagai object of preposition yang nantinya dirubah jadi keterangan. Sedangkan together itu kata keterangan, teman-teman, nggak bisa jadi objek. Jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman, ada as-nya di situ. Kalau yang delta ada conjunction kok diletakkan di awal kalimat sudah fix itu salah. Jadi kalau teman-teman mau titik-titik di akhir, di pilihan ganda diakhiri oleh conjunction jangan dipilih teman-teman. Karena conjunction itu tidak mungkin di akhir. Kalau di tengah atau di awal masih mungkin. Ya, tergantung jenis conjunctionnya. Tapi kalau di akhir itu sudah pasti tidak mungkin. Jadi yang delta salah, fix jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca in literary works, themes, characters, and plots develop together. Kalau diartikan dalam karya-karya literatur atau karya sastra, tema, karakter, dan juga jalan cerita itu berkembang bersama-sama. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alfa dan juga bravo. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Di situ ada is altered. Subjeknya adalah the structure. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sebelum titik-titik, itu adalah kata kerja pasif. Nggak boleh punya objek ya. Setelah titik-titik, ada kata benda. Ini kalau kita biarkan tetap jadi kata benda, itu nanti jadinya objek. Dan nggak bisa karena kata kerjanya tidak butuh objek. Maksudnya sudah dipasifkan gitu ya, tidak boleh dikasih objek. Nah, artinya ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, kita carikan preposisi di situ, teman-teman. Yang alfa itu preposisi, kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo itu conjunction, sedangkan setelahnya tidak ada subjek predikat di setelah titik-titik ya. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, meanwhile itu adalah kata keterangan. Ya, sedangkan di setelahnya itu kata benda, kata keterangan itu tidak boleh punya objek. Jadi yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa ya. Jadi jawabannya yang alpha tadi, nanti kalau dibaca, the structure of a cell membrane is altered during exposure to certain chemicals. Jadi kalau diartikan, struktur atau apa ya, teman, struktur biasanya, susunan gitu ya. Susunan dari membran sebuah sel itu dirubah atau berubah gitu ya selama pemaparan terhadap zat kimia tertentu. Kalau diartikan seperti jadi membran atau kalau saya nggak salah ya teman-teman, kulitnya sel itu kalau kena zat kimia tertentu dia akan berubah kandungannya seperti itu atau strukturnya seperti itu. Meanwhile kelas katanya apakah dia adalah keterangan ya teman-teman, artinya sementara itu. Nah, jadi kalau kita cek di kamus, meanwhile itu keterangan.
artinya sementara itu, ya. Adverb. Nah, lebih tepatnya dia adalah sentence adverb. Sentence adverb itu dipakai untuk dua titik, teman-teman. Contohnya ini. Cook the sauce over a medium heat until it thickens. Titik. Meanwhile, biasanya ada komanya ya di situ. Start boiling the water for the pasta. Masaklah sausnya di atas panas medium hingga dia mengental. Sementara itu, mulailah apa namanya, merebus air untuk pastanya. Seperti itu. Nah, tapi ini kalimat ini ya, kalimat perintah, teman-teman. Kalau kalimat perintah itu subjeknya tidak perlu ditulis. Karena subjeknya sudah pasti you. Kalau kita memerintah orang atau meminta tolong ke orang, pasti orangnya yang kita ajak ngomong. Atau orang kedua. Nah, orang kedua itu you, teman-teman. Cara bedain preposition sama adverb yang mudah gimana, Kak? Sekali lagi, teman-teman. Preposisi itu setelahnya wajib ada kata bendanya. Oke, untuk dirubah jadi keterangan. Sedangkan meanwhile, itu setelahnya tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada kata bendanya atau tidak setelahnya sebagai objeknya. Kalau ada berarti preposisi, kalau tidak berarti bukan preposisi tapi keterangan. Contohnya adalah kata before ya, teman-teman. Before itu juga bisa jadi conjunction juga, tapi kita fokus dengan preposisi sama adverb. Nah, jadi bukan yang conjunction ya. Kalau conjunction sudah fix, setelahnya harus subjek predikat. Contohnya, say goodbye before you go. Before conjunctions, you subject, go predikat. Before she died, sebelum dia meninggal. Before conjunction, she subject, died predikat. Verb 2. Ya. Nah, kita di sini fokus dengan pertanyaan preposisi sama adverb. Jadi kalau kita cek di bawah, nah before itu bisa jadi adverb. Syaratnya setelahnya tidak boleh dikasih objek atau kata benda. Ya, contohnya adalah haven't I met you before somewhere? Tanda tanya. Kalau diartikan bukankah saya pernah melihatmu atau bertemu denganmu sebelumnya di suatu tempat? Kalau diartikan seperti itu. Nah, somewhere itu keterangan, teman-teman, bukan kata benda ya. Contohnya lagi, never before. Nah, ini jadi inversi, teman-teman. Karena never ditaruh di awal kalimat sebelum subjek dan gak ada komanya. Never before had he seen so many people starving. Materi hari keempatnya. Jadi before itu setelahnya nggak ada kata bendanya. Ya kan? Nah, tapi kalau before yang preposisi, sorry, teman-teman. Mana ya? Kok nggak ada? Sebentar, teman-teman. Before yang, oh ini, ternyata di atasnya, maaf. Before yang preposition, itu setelahnya wajib ada kata benda yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Contohnya, before the end. Contohnya lagi, before the show. Before me. Ini kata ganti, teman-teman. Before the ceremony. Before having. Nah, itu adalah apa namanya? Gerund, teman-teman. Before having my breakfast. Sebelum menikmati sarapan saya. Nah, ini preposisi karena ada objeknya. Kalau yang di bawah tadi, yang keterangan itu tidak ada objeknya. Nah, biasanya langsung titik gini. The King's Herald walked before. Seperti itu. Jadi mengikuti kelas katanya, teman-teman ya. Makanya kenapa kok kita harus tahu kelas kata supaya kita bisa pukul rata. Oh, berarti kata ini penggunaannya sama seperti kata misalnya preposisi ya. Before yang preposisi itu sama penggunaannya dengan preposisi-preposisi yang lain. Before yang adverb penggunaannya sama dengan adverb-adverb yang lain. Seperti itu. Nah, bedanya adverb sama preposisi apa? Preposisi harus ada kata benda setelahnya yang akan dirubah jadi keterangan, sedangkan adverb tidak boleh punya objek. Dia fungsinya berdiri, sebenarnya bukan berdiri sendiri sih, teman-teman. Intinya nggak boleh punya objek, karena ada juga adverb yang tidak bisa berdiri sendiri. Takutnya kalau nanti saya bilang berdiri sendiri tanpa objeknya, tanpa ada objek maksud saya, teman-teman menganggapnya kalau misalkan setiap adverb harus berdiri sendiri. Tidak, teman-teman. Ada adverb yang justru nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya adverb of degree. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia hanya bisa menjelaskan kata lain. Misalnya adalah adverb of negation. Kata not. Not itu kalau di dalam kalimat, apakah bisa jadi subjek, apakah bisa jadi predikat, apakah jadi objek, apakah jadi keterangan, nggak bisa, teman-teman. Dia hanya menjelaskan kata lain. Seperti itu. Gitu ya. Jadi perbedaan preposisi sama keterangan, kalau preposisi harus ada objeknya untuk jadi keterangan. Nah, kalau keterangan murni tidak perlu dikasih objek karena dia sudah berbentuk keterangan. Seperti itu.
Dapat nggak, Mister, dari penjelasan saya? Kalau misalkan ada yang gantung atau yang masih bingung, boleh ditanyakan lagi. Dapat ya, tapi ya. Oke, kalau gitu kita ke nomor berikutnya. Kita coba lagi, silakan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Ini soalnya mirip sekali dengan sebelumnya tadi, cuman beda 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 preposisinya ya, teman-teman. Kalau yang sebelumnya tadi menggunakan juring, yang di sini bukan juring gitu aja. Nah, kita cek bersama, cari predikat di situ ada conducts. Sorry teman-teman, conducts. Subjeknya adalah metal copper. Ada conjunction because, ada subjeknya it, predikatnya adalah does not lose. Ini ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction lagi. Titik-titik terletak di setelahnya objek. Conductivity itu kata benda ya, ada iti-itinya, teman-teman. 90% kata yang ada iti-itinya itu kata benda. Nah, setelah titik-titik ada kata benda lagi. Ini tidak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda karena nanti objeknya double. Itu ya, otomatis di sini kita harus masukkan preposisi supaya kata benda ini menjadi keterangan. Nah, di pilihan ganda preposisi cuma satu, yaitu yang bravo. Ya sudah, jawabannya yang bravo, teman-teman. Kalau yang alpha itu fanboys ya, teman-teman. Nggak bisa, nanti pun diartikan juga nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada when, artinya itu dia conjunction, artinya ketika, sedangkan setelah titik-titik tidak ada subjek predikat, nggak bisa kita masukkan conjunction di situ. Delta juga sama, itu conjunction. Subjek di setelah titik-titik nggak ada subjek predikat ya, otomatis nggak tidak dibutuhkan conjunction di situ. Nah, nanti kalau dibaca, the metal copper conducts electricity well because it does not lose conductivity upon exposure to moisture. Jadi kalau diartikan, tembaga logam tembaga itu mengkonduksi listrik dengan baik karena tembaga tadi itu tidak kehilangan konduktivitas atau kemampuan mengkonduksi tadi eh, terhadap paparan kelembaban. Jadi ketika terkena kelembaban lah seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat provide, subjeknya carbohydrates ya. Tidak ada, hati-hati teman-teman, support di sini ini bukan kata kerja ya, tapi dia adalah kata benda sebagai objek dari kata kerja provide. Artinya dukungan atau sokongan gitu ya, eh, untuk struktural atau untuk susunannya seperti itu. Nah, jadi ini bukan kata kerja, tapi dia adalah kata benda sebagai objek. Kemudian, nah berarti kalimat sudah lengkap, tidak ada conjunction juga yang menghubungkan dua SP. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik, ada kata besides, dia adalah preposisi. Preposisi itu setelahnya harus diikuti objeknya. Nah, itu setelah titik-titik juga ada kata benda, teman-teman. Berarti ini objek dari titik-titik ini. Yang bisa punya objek itu antara dua. Kalau nggak preposisi, ya kata kerja atau kata kerja gitu aja ya, teman-teman. Nah, kalau preposisi di sini nggak bisa, karena masa preposisi ketemu preposisi. Preposisi yang ini aja belum selesai keterangannya, maksudnya objeknya nggak ada, kok sudah nabrak preposisi yang lain, gitu ya. Jadi nggak bisa.
Oke, jadi harus satu-satunya yang bisa kita masukkan di sini adalah kata kerja, dan kata kerjanya karena terletak di setelahnya preposisi harus dirubah menjadi gerund. Oke, atau verb ing, teman-teman. Dan jawaban teman-teman benar yaitu yang alpha. Oke, nanti kalau dibaca, besides being a primary source of energy, carbohydrates also provide structural support in plant cells. Jadi kalau diartikan, selain menjadi sebuah sumber energi utama, karbohidrat itu juga menyediakan penopang struktural atau penopang struktural itu penopang bentuk gitu ya teman-teman di dalam sel-sel tanaman atau penopang kerangka gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban delta, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Nah, di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah approximately 70% of the world surface. Ini subjeknya panjang ya. Kemudian, nah, fanboys di sini hati-hati. Fanboys ini walaupun sebelumnya ada koma, itu dia bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Memang dulu saya bilang kalau fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat harus ada komanya, teman-teman. Tapi belum tentu ketika teman-teman menemukan fanboys yang ada komanya, itu setelahnya subjek predikat. Oke, saya ulangi lagi. Fanboys kalau menghubungkan dua subjek, dua predikat harus ada komanya. Nah, tapi kalau menemukan fanbase ada koma sebelumnya, belum tentu dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya, ketika dia menghubungkan atau menambahkan gitu ya, menambahkan informasi tambahan di dalam kalimat, dia juga bisa ditambahkan koma. Seperti itu. Nah, di situ or covered with water. Nah, nggak ada masalah di situ ya, teman-teman. Kalimatnya sudah lengkap, titik-titik terletak di setelah keterangan. Nah, yang bisa kita masukkan di sini adalah kata keterangan yang lain. Jadi di dalam kalimat itu ada keterangan lebih dari satu, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha itu ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang bravo, nah gini teman-teman. Yang saya sampaikan tadi ya, kalau ada kata benda waktu, sebelumnya ditambahkan dengan apa ya namanya ini determiner yang tidak jelas berapanya gitu ya. Nah, nggak perlu ditambahkan preposisi, dia sudah bisa jadi keterangan. Oke, tadi saya sampaikan ya, di keterangan waktu, keunikan dari keterangan waktu seperti itu. Jadi tidak perlu dikasih preposisi. Contohnya everyday. Everyday itu nggak ada in-nya, nggak ada on-nya, nggak ada at-nya, itu juga sudah bisa jadi keterangan. Misalnya, I work here every day. Saya bekerja di sini setiap hari. Nah, malah kalau kita bilang I work here on every day, malah salah, teman-teman. Gitu ya. Jadi keunikan dari keterangan waktu itu seperti itu. Jadi kalau ada kata benda waktu, sebelumnya ditambahkan oleh penanda yang tidak jelas gitu ya. Maksudnya tidak jelas jumlahnya berapa. Contohnya every, contohnya each, contohnya all tadi. Nah, itu diikuti kata benda, dia langsung bisa menjadi keterangan waktu. Gitu ya. Sama kayak yang Charlie itu nggak bisa. Nah, jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, approximately 71% of the world's surface is submerged or covered with water all year. Jadi kira-kira atau sekitar 71% dari permukaan bumi itu submerged itu ini teman-teman, tenggelam gitu ya atau terendam atau tertutupi dengan air di sepanjang tahun. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Kalau kita lihat ada jawaban alfa dan juga delta dari teman-teman, kita cek bareng ya. Seperti biasa, dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata seems, itu verb SES, teman-teman. Subjeknya adalah the orbit. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalimatnya sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing. Berarti titik-titik di sini ini adalah bab phrasing. Kalau kita lihat, titik-titik itu terletak di setelahnya preposisi. Preposisi setelahnya pas itu wajib ada objeknya, teman-teman. Nah, kita carikan A, B, C, D yang ada objeknya ya. Yang alfa itu sudah tidak mungkin. Preposisi nabrak preposisi itu nggak bisa, teman-teman. Karena double gitu ya. Jadi preposisi yang pertama harus diselesaikan dulu. Jadi ditambahkan objeknya atau kata bendanya. Atau kata ganti juga nggak apa-apa ya. Baru setelahnya nanti diikuti preposisi lagi supaya earth ini menjadi keterangan juga. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang alfa nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang bravo, that-nya ini bisa conjunction, bisa pronoun. Oke, karena di situ ada predikat, teman-teman. Gitu ya. Dan that itu kalau dia jadi conjunction bisa sekaligus menjadi subjek. Alias boleh langsung diikuti predikat seperti ini. Tapi ada syaratnya. That has itu syaratnya sebelumnya diikuti kata benda tunggal. Sedangkan sebelum titik-titik itu bukan kata benda tunggal yang dijelaskan. Berarti yang bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya. That-nya di situ adalah kata ganti. Ya, bukan kata sifat, itu kata ganti, teman-teman. Karena setelahnya nggak ada kata benda. Karena that yang kata sifat itu keluarganya determiner. Harus ada kata bendanya. Nah, of-nya itu preposisi supaya earth-nya itu tidak menjadi objeknya pronoun. Oh, pronoun itu kan nggak boleh punya objek, teman-teman. Ya, jadi dipisahkan sama preposisi of. Nah, jadi kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta, what has... Nah, sebenarnya yang delta ini secara grammar boleh, teman-teman. Ya, nanti di hari ke-10 kita akan belajar tentang noun clause. Nah, salah satu konjungsi yang dipakai adalah what, dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah has. Nah, tapi tidak bisa diartikan nanti. Gitu ya. Jadi yang delta tidak bisa. Oke, jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, except for its size, the orbit of Neptune seems similar to that of Earth. Kalau diartikan, kecuali untuk ukurannya, orbit dari Neptunus nampak mirip dengan that-nya ini maksudnya orbit. Jadi itu dari, maksudnya orbit dari bumi. Jadi orbitnya Neptunus itu mirip dengan orbitnya bumi. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi di nomor berikutnya. Terakhir, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Ada juga Bravo. Baik, Charlie atau Bravo kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata provide. Subjeknya Coral Reefs. Tidak ada predikat lagi, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik terletak di sebelumnya kata sifat yang dijelaskan oleh kata keterangan. Nah, tanpa titik-titik pun nggak ada masalah di situ ya. Atau kita cek ABCD, teman-teman. Kalau yang alpha, in addition to, nah ini preposisi, diikuti oleh gerund having, sebenarnya secara susunan nggak apa-apa, teman-teman. Kenapa saya bilang sebenarnya? Nah, masalahnya di sini kata kerja yang dipakai adalah have, artinya memiliki. Jadi, selain memiliki, nah memiliki apa? Nggak ada kata benda setelahnya. Masa selain memiliki sangatlah resilient, resilient itu kuat. Jadi selain memiliki sangatlah kuat, kan nggak enak didengar teman-teman. Jadi yang alpha ini salahnya hanya di penggunaan kata kerja having-nya ini.
Oke. Kalau yang Bravo as well as seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada as itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction, tergantung kata setelahnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat setelahnya tidak ada subjek predikat, hanya ada gerund, berarti ini adalah preposisi as well as-nya. Nah, kemungkinan yang Bravo bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlina ada predikat lagi, nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kita nggak butuh predikat lagi. Kalau yang Delta, it, subject, is, predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Oke, nah fix berarti jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, as well as being incredibly resilient, as well as sama in addition to itu sama aja, teman-teman. Gitu ya. Jadi as well as being incredibly resilient, coral reefs provide habitat for a diverse range of marine life. Kalau diartikan, selain menjadi sangat kuat, atau selain being itu nggak usah diartikan ya. Jadi selain sangatlah kuat, terumbu karang itu menyediakan habitat bagi bermacam-macam kehidupan laut yang berbeda seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Itu kalau yang Bravo as well as diganti in addition to nggak masalah. In addition to being incredibly resilient. Jadi selain sangat kuat, nah gitu ya, terumbu karang itu menyediakan habitat bagi beragam kehidupan air laut seperti itu. Kak, untuk kata that yang sebelumnya, nah kalau teman-teman menemukan ada that of, itu sudah pasti that-nya adalah kata ganti. Ya, jadi that itu bisa jadi conjunction, bisa jadi adjective, bisa jadi, kalau adjective ya determiner ya, bisa jadi pronoun, teman-teman. Nah, kalau yang di soal tadi itu pronoun. Jadi kita cari kata that. Nah, jadi that yang pertama itu bisa jadi determiner. Determiner itu yang kita pelajari kemarin ya, kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya. Contohnya adalah, nah, contohnya kita cari yang that aja ya, karena di sini ada those, teman-teman. Tapi sama, bedanya kalau those itu plural bendanya ya, yang dijelaskan. Contohnya, those sandwiches. Kalau sandwichnya cuma satu, itu that sandwich. Jadi, what did you do with that sandwich? Atau kita cari lagi, that yang ada kata benda setelahnya. Nah, ini yang tadi, teman-teman. That of itu yang tadi, yang saya sampaikan tadi. Jadi, dia adalah kata ganti, gitu ya. Atau pronoun. Tapi nanti dulu, kita fokus dulu yang that kata sifat. Yang that aja, teman-teman. Yang determiner maksud saya. Ini conjunction ya, teman-teman. Sorry. Kita cari contoh yang lain. Nah, contohnya ini. With that audio recording. Jadi, hati-hati dengan eh, rekaman suara itu. Nah, itunya di sini adalah kata sifat atau determiner. Karena setelahnya ada kata bendanya. Gitu ya. Sama kayak that idea. Nah, itu kan ada kata benda setelahnya. That done, ini saya nggak tahu ya, ini nama, istilah teman-teman. Donesense. Seperti itu. Contoh lagi terakhir ada that yang diikuti kata benda, contohnya that word. Ya kan? Dia adalah kata determiner diikuti kata benda. Oke, jadi kalau that diikuti kata benda setelahnya yang dijelaskan itu determiner. Nah, that juga bisa jadi pronoun. Sama kayak I, you, they, we, she, it. Gitu ya, teman-teman. Tempatnya kalau nggak di subjek, jadi objek, tapi sendirian. Jangan ditambah kata benda lagi. Karena nanti double subject. Nah, contohnya adalah, I wish you wouldn't say things like that. Setelah that titik, teman-teman. Nah, that-nya ini kata ganti. Nah, salah satu that yang kata ganti, tadi ya, yang ada expression hitam-hitam. Nah, ini teman-teman. That of, itu that-nya adalah kata ganti. Contohnya adalah, his own experience was different from that of his friends. Pengalaman pribadinya itu berbeda dari pengalaman dari teman-temannya. Jadi kalau ditanya that-nya tadi kelas katanya apa di soal, dia adalah kata ganti atau kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nah, kemudian kata gantinya itu fungsinya jadi apa? Sebagai objek dari preposition to. Ya, jadi kata ganti atau kata benda
fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Kalau objek bisa objeknya kata kerja, bisa objeknya preposisi. Seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. That has nggak bolehkah secara struktural? That has boleh, teman-teman. Tapi kalau di structure TOEFL, that-nya itu harus jelas ya, maksudnya apa. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Eh, itu memiliki misalkan, that has very big fangs. That has, sorry, very big fangs. Jadi, itu memiliki fang itu taring, taring yang besar. Nah, itunya itu apa? Itu harus yang diajak ngomong sudah paham. Kan di sini itu pakai that karena itu kembalinya ke orbit, teman-teman. Kata gantinya ke orbit. Kan nggak enak kalau kita bilang atau diulang-ulang nggak enak ya. Pakai kata ganti aja. Jadi, except for its size, the orbit of Neptune seems similar to the orbit of Earth. Nah, supaya lebih cepat, the orbit of Earth, the orbitnya diganti jadi that. Kalau it of malah nggak bisa, teman-teman. Ya, it itu kata ganti murni atau objek pronoun di sini ya, tidak boleh dijelaskan oleh kata keterangan. Nah, kita carikan kata ganti yang boleh dijelaskan kata keterangan of earth, dia itu kata that kalau tunggal. Tapi kalau banyak, pakainya those seperti itu. Nah, kalau yang berapa apakah that has tidak bisa? Jawabannya bisa, tapi di sini tidak bisa, teman-teman. Susunan that has itu dalam bahasa Inggris ada, artinya yang memiliki. Nah, tapi yang saya jelaskan tadi, that has itu sebelumnya wajib ada kata bendanya. Sedangkan di sebelumnya titik-titik tidak ada kata benda yang dijelaskan, itu preposisi. Jadi nggak bisa. Ya, yang memiliki itu kata sifat, teman-teman. Menjelaskan kata benda. Contohnya, orang yang memiliki kumis yang panjang itu adalah Mr. P misalnya. Nah, kita bilangnya the man that has a long beard is Mr. P. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada the-nya tiba-tiba bilang that has long beard is Mr. P. Itu nggak bisa. Seperti itu. Gitu ya. Apalagi sebelumnya tiba-tiba preposisi. Terus diikuti adjective clause itu tidak bisa. Nanti untuk mungkin teman-teman yang belum pernah mendengar adjective clause tidak perlu diambil pusing karena nanti akan kita bahas di hari ke-10. Ya, teman-teman. Gimana? What has itu juga ada ya, teman-teman, dalam bahasa Inggris. Tapi dia namanya noun clause seperti itu. Tapi kalau kita masukkan di sini, nah kan noun kan boleh tuh jatuh di setelahnya preposisi. Nanti artinya nggak enak, teman-teman. Nanti kalau yang delta dimasukkan ke titik-titik artinya, kecuali untuk ukurannya, orbit dari Neptunus itu mirip, nampak mirip dengan apa yang memiliki bumi. Nah kan nggak enak, teman-teman. Jadi secara struktur benar, tapi secara makna tidak bisa diartikan. Malah justru benar yang delta daripada yang bravo. Kalau yang bravo sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan, sedangkan yang delta, kalau conjunctionnya what, itu dia nanti akan menjadi kata benda itu sendiri. Atau kita nyebutnya noun clause, teman-teman. Kalau that has nyebutnya adjective clause. Nanti ya, di hari ke-10 buat teman-teman yang mungkin tidak familiar, seperti itu. Jadi lupakan mengenai clause-clause tadi, kalau buat teman-teman yang baru dengar, lupakan aja, karena kita belum sampai situ. Gimana, teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, atau nanti ketika teman-teman latihan, menemukan apapun yang perlu bantuan, silahkan japri aja, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Nanti saya bantu ketika saya lagi free, gitu ya. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day semuanya. See you next time.